Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sepriyadi Pamungkas, NPM 1712110090. Saya ingin mempresentasikan proposal bisnis saya yang berjudul aplikasi pencarian kos atau kontrakan. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menimpakan rahmat dan hidayahnya sehingga saya mampu mengerjakan proposal bisnis ini dengan selesai. Adapun makalah ini susun untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Trivi Murdani, STMA, selaku dosen komunikasi bisnis yang telah memberikan bimbingan dan materi makalah. Yang kedua, orang tua saya yang telah memberikan dorongan serta doa agar saya dapat mampu menyelesaikan proposal bisnis ini. Harapan saya semoga makalahnya dapat memberikan manfaat khususnya bagi saya sendiri maupun orang lain. Langsung saja. Latar belakang, aplikasi kos atau kontrakan ini adalah jenis aplikasi yang tujuannya untuk mempertemukan antara pelanggan dan pemilik kosannya. Inovasi adanya aplikasi ini berawal dari diri sendiri ketika kami dan teman-teman yang sulit sekali mencari kontrakan atau kos-kosan yang seringkali kita temukan tidak sesuai ekspektasi kita. Dari sini, dengan alasan ini tersebutlah saya mencari ide usaha untuk membangun dan menciptakan peluang yang dari suatu permasalahan yang ada dan memberikan solusi untuk mempertemukan antara mahasiswa atau apapun itu, yaitu calon customer, untuk mencari atau memudahkan si calon customer ini untuk bertemu langsung kepada owner pemilik kos-kosan tersebut. Dengan itu kami mewadahi dengan menciptakan aplikasi pencari kontrakan atau kos-kosan ini. Tujuan penyusunan proposal sendiri ada beberapa di antara, ada 7. Saya sebutkan. Yang pertama, untuk memenuhi tugas wajib mata kuliah komunikasi bisnis. Yang kedua, menjadikan mahasiswa lebih kreatif dan inovatif di bidang bisnis. Yang ketiga, melatih mahasiswa agar dapat berwirausaha sesuai dengan slogan Dharma Jaya, Be Technopreneur. Lalu yang keempat, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Lalu yang kelima, untuk memajukan kehidupan masyarakat dan memperbaiki ekonomi masyarakat juga. Lalu yang keenam, ada untuk membuka lapangan pekerjaan baru agar dapat mengurangi tingkat pengangguran masyarakat. Yang terakhir, untuk menjelaskan bagaimana rencana saya untuk membangun usaha aplikasi pencarian kos dan kontrakan ini. Manfaat pembuatan proposal sendiri diantaranya agar dapat belajar sendiri dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Lalu untuk selalu berpikir aktif, kreatif, inovatif, serta mengasah kemampuan mahasiswa dalam berbisnis sehingga memunculkan banyak ide-ide baru yang dapat menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Saya lanjut pada bab 2, deskripsi usaha, gambaran produk. Aplikasi pencari kontrakan ini adalah satu aplikasi yang mana tujuan untuk berhubungan antara pelanggan dan pemilik. Dari segi aplikasi, tampilan yang di dalamnya terdapat menu-menu tarif harga, lalu ukuran, fasilitas, dan lain-lain. Untuk jenis aplikasi berbasis Android ini yang nantinya akan dapat di Play Store, kami akan mengusahakan setelah terjadinya susunan rencana yang baik, nantinya kita akan bekerja sama untuk memudahkan calon customer atau pengguna aplikasi untuk dapat mengunggahnya di Play Store. Menggunakan produk ini sendiri, konsumen dapat lebih mudah menemukan kontrakan dengan tarif dan jenis kontrakan yang sesuai keinginannya. Ini menambahkan value proposition-nya terhadap aplikasi yang kita rencanakan ini. Yang ketiga, inovasi dan keunggulan produk. Keunggulannya adalah di sini kita bisa mengcustom sesuai jenis kontrakan yang kita inginkan. Maksudnya custom size itu adalah ketika kita ingin mencari kontrakan yang budgetnya di bawah 5 juta atau di atas 10 juta, yang fasilitasnya ada AC, TV, dan lain-lain, kelengkapannya dan semacamnya, itu bisa menggunakan custom size untuk fiturnya. Lalu lanjut ke lokasi dan tempat produksi. Untuk tempat produksi kita
khususnya kita kerjasama untuk lokasi kos dan kontrakannya kita mengambil untuk sekitaran kampus-kampus, itu di Jalan Pagar Alam khususnya. Ini baru untuk pembatasan lokasi tempat targetnya itu dulu. Untuk produksinya kita ada bahan alat produksi. Untuk kebutuhan peralatan kita butuh yang pertama laptop smartphone, lalu ada web landing page untuk yang berbayar, koneksi internet atau kuota, dan lalu biaya izin upload untuk di Play Store-nya. Langsung saja saya percepat untuk di analisis ya. Untuk kekuatan sendiri banyak digemari anak-anak muda, khususnya para mahasiswa dan pelajar, itu pasti. Lalu yang kedua, dapat didownload dengan mudah di Play Store. Yang ketiga, harga yang sangat terjangkau. Yang keempat, berkualitas terjamin, rata pun sangat cocok di kantong mahasiswa. Untuk kelemahan yang ada pada startup kita sendiri, yang pertama itu karena tergolong baru, sehingga masih perlu promosi yang dapat menarik konsumen untuk mencoba, karena produk yang kurang terekspos oleh masyarakat ini harus tinggi biaya promosinya, biaya marketingnya. Kalau tidak melakukan itu ya kemungkinan tidak akan banyak viewers atau tidak akan banyak calon pengguna. Opportunity, peluang. Banyak kalangan pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan penginapan yang praktis. Itu menjadikan suatu peluang. Lalu semakin berkembang teknologi industri 4.0, lalu lokasi usaha yang strategis untuk para mahasiswa dan orang perantauan, itu juga menjadikan solusi. Yang terakhir, bermitra dengan para pembisnis. Ancamannya, banyak pesaing baru yang mendirikan bisnis di bidang yang sama, dan juga mungkin akan meniru model atau aplikasi yang kita buat nantinya ya. Dari sini banyak bakal ada dari kompetitor, bisa dibilang dari kompetitor yang untuk menyaingkan. Mereka hanya melihat ATM, amati, tiru, modifikasi, dan itu menjadikan ancaman bagi kita jika mereka mampu menganalisa kekurangan kita dan mereka mampu menjawab dari kekurangan tersebut dengan kelebihan yang ditawarkan. Masuk ke aspek pemasaran. Untuk aspek pemasaran sendiri, yang pertama ada sasaran pemasaran, yang kedua ada periklanan dan promosi. Untuk periklanan dan promosi sendiri kita menggunakan media iklan, lalu media internet online. Masuk ke strategi pemasaran, ada produk, ada price, promotion, dan distribution. Sudah saya jelaskan di proposal bisnisnya. Lalu kita masuk ke bab 4, aspek organisasi dan manajemen. Ini sangat penting ya. Yang pertama ada struktur organisasi, itu sangat penting dikarenakan di sini kita akan membutuhkan 4 karyawannya. Yang pertama 1 penanam modal, dan 3 ini sebagai pembantu, atau pembantu masuk di sini adalah di bidang-bidang tertentu di IT, lalu ada di bagian marketing, dan ada yang bagian di lapangan. Untuk risiko dan hambatannya, persaingan pasar yang pasti. Yang kedua, kurangnya peminat karena seiring belum selesainya pandemi COVID ini, jadi masih kuliah online, ini mengakibatkan menjadikan suatu hambatan untuk berjalannya bisnis ini. Yang ketiga, tindakan alternatif. Itu ada persaingan yang pasti. Yang kedua, adanya kurangnya peminat. Masuk ke bab 5, aspek keuangan. Kebutuhan modal awal untuk mulai usaha ini cukup besar ya menurut saya. Ini yang dibutuhkan sekitar 16 juta. Untuk rinciannya sebagai berikut: komputer 2, print khusus 1, TP-Link 2, kursi dan meja 6, rak penyimpanan ini kita butuh 1 saja, untuk internal wifi 1, dan domain 2. Untuk modal kerja selama 1 bulan itu kita membutuhkan telepon dan internet, listrik, dan tenaga kerja. Total biaya sekitar 3.800.000, kurang lebih hampir 20 juta. Kita masuk ke bab 6 ya, bab terakhir, kesimpulan. Usaha aplikasi pencarian kos dan kontrak ini termasuk usaha yang cukup menjanjikan karena memiliki peluang memperoleh keuntungan yang tinggi, karena menjadi penyelesaian suatu permasalahan yang ada di lapangan. Kita menjadikan itu sebagai peluang atau solusi terhadap permasalahan yang ada, dan diharapkan bisnis ini bisa bermanfaat untuk mahasiswa ataupun masyarakat umumnya dan menjadi suatu tren di masyarakat. Terima kasih.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Udah Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.